Selanjutnya kita masuk pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nila Puspita Sarita PH dengan NIM A251240056. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perubahan entropi lingkungan. Jadi, entropi adalah konsep penting dalam termodinamika yang menggambarkan tingkat ketidakteraturan atau penyebaran energi dalam suatu sistem. Secara umum, jika suatu sistem menjadi lebih teratur, maka entropinya akan menurun. Sedangkan jika suatu sistem menjadi lebih acak, maka entropinya akan meningkat. Dalam sebuah proses termodinamika, kita mempelajari dua bagian, yaitu yang pertama, entropi sistem. Entropi sistem adalah perubahan yang terjadi pada benda yang sedang dikaji. Yang kedua, entropi lingkungan. Entropi lingkungan adalah perubahan yang terjadi pada lingkungan akibat proses pada sistem. Entropi total alam semesta adalah gabungan dari keduanya dengan rumus entropi total alam semesta sama dengan entropi sistem ditambah entropi lingkungan. Jika entropi alam semesta lebih dari 0, maka prosesnya spontan. Jika entropi alam semesta sama dengan 0, maka prosesnya adalah kesetimbangan. Dan jika entropi total alam semesta kurang dari 0, maka proses tidak spontan. Selanjutnya kita masuk pada perubahan entropi lingkungan. Lingkungan berubah entropinya jika sistem menyerap atau melepas panas. Rumusnya, entropi lingkungan sama dengan min Q sistem per T, di mana Q sistem sama dengan panas atau kalor yang diterima sistem. Jika sistem menyerap panas, Q sama dengan positif, dan jika sistem melepas panas, Q sama dengan negatif. T sama dengan suhu lingkungan, dan suhunya itu kita gunakan dalam Kelvin, dan itu harus konstan. Tanda minus yang muncul karena jika sistem menyerap panas, lingkungan yang kehilangan panas, entropi lingkungan sama dengan negatif. Jika sistem melepas panas, lingkungan yang menerima panas, entropi lingkungan sama dengan positif. Jadi, entropi lingkungan berkebalikan dengan aliran panas pada sistem. Selanjutnya, rumus perubahan entropi gas ideal. Jika sebuah gas ideal mengalami perubahan suhu dan tekanan, perubahan entropinya dapat dihitung dengan delta S sama dengan NCV ln T2 per T1 dikurang NR ln P2 per T1. Keterangan, delta S sama dengan perubahan entropi dengan satuan Joule per mol derajat Kelvin, N sama dengan jumlah mol gas dengan satuan mol, CV sama dengan kapasitas panas volume tetap dengan satuan Joule per mol derajat Kelvin, T1 dan T2 sama dengan suhu awal dan suhu akhir dengan satuan Kelvin, R sama dengan konstanta gas universal dengan satuan Joule per mol derajat Kelvin, P1 dan P2 sama dengan tekanan awal dan tekanan akhir dengan satuan atmosfer atau Pascal. Rumus ini digunakan untuk proses reversibel pada gas ideal. Selanjutnya kita masuk pada rumus perubahan suhu. Rumusnya NCV ln T2 per T1, di mana N sama dengan jumlah mol gas, CV sama dengan kapasitas panas pada volume konstan, T2 per T1 sama dengan perbandingan suhu akhir dan awal dalam Kelvin, ln T2 per T1 menunjukkan seberapa besar perubahan suhu mempengaruhi entropi. Selanjutnya, makna fisik. Jika T2 lebih dari T1, maka ln positif dan entropi bertambah. Jika T2 kurang dari T1, maka ln negatif dan entropi berkurang. Bagian ini menggambarkan bahwa perubahan suhu selalu mempengaruhi tingkat acaknya gerakan molekul. Selanjutnya kita masuk pada rumus perubahan entropi karena tekanan. Rumusnya minus NR ln P2 per P1. Artinya, jika tekanan naik,
volume berkurang, molekul menjadi lebih rapat, dan entropi turun. Sedangkan jika tekanan turun, molekul lebih bebas dan entropi naik. R sama dengan konstanta gas universal. Len P2 per P1 menunjukkan perbandingan tekanan. Jika tekanan naik, P2 per P1 lebih dari 1, len positif, dan entropi akan berkurang. Jika tekanan turun, len negatif, dan entropi akan bertambah. Jadi, kenaikan tekanan selalu menurunkan entropi. Kita masuk pada contoh soal. Hitunglah perubahan entropi jika 5 mol gas O2 pada suhu 27 derajat Celcius pada 1 atm dikompresi secara reversibel sehingga suhunya naik menjadi 127 derajat Celcius serta tekanannya naik menjadi 5 atm. Mari kita mulai mengerjakan. Yang pertama, diketahui N sama dengan 5 mol gas O2 diatomik CV sama dengan 5 per 2R, T1 sama dengan 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. T2 sama dengan 127 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 400 Kelvin. P1 sama dengan 1 atm, P2 sama dengan 5 atm, R sama dengan 3,14 Joule per mol derajat Kelvin. Pertama, kita masuk pada langkah pertama menghitung bagian suhu. Rumusnya, delta ST sama dengan NCV len T2 per T1. NCV sama dengan 5 dikali 20.785 sama dengan 103.925. Delta T sama dengan 103.925 dikali dengan 0,2877 sama dengan 29,88 Joule per Kelvin, di mana 0,2877 ini didapat dari len T2 per T1 ini. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang kedua menghitung bagian tekanan. Delta SP sama dengan NR len P2 per T1. NR sama dengan 5 dikali 8,314 sama dengan 41,57. Delta SP sama dengan minus 41,57 dikali 1609 sama dengan minus 66,89 Joule per Kelvin. Selanjutnya, langkah ketiga, total perubahan entropi. Jadi perubahan entropi delta E sama dengan 29,88 dikurang 66,89 sama dengan 37,01 Joule per Kelvin. Jadi hasil akhirnya adalah minus 37 Joule per Kelvin. Jadi angka negatif menunjukkan entropi total berkurang. Jadi proses kompresi lebih dominan menurunkan entropi dibandingkan suhu yang menaikkannya. Jadi, kesimpulan pada materi ini adalah perubahan entropi menunjukkan perubahan tingkat keacakan suatu sistem. Suhu yang meningkat membuat entropi naik, sedangkan tekanan yang meningkat membuat entropi turun. Pada contoh soal yang sudah kita kerjakan bersama tadi, perhitungan gas O2, kompresi menyebabkan entropi total menjadi entropi sama dengan min 37 Joule per Kelvin. Nilai negatif berarti entropi berkurang karena molekul gas menjadi lebih rapat dan lebih teratur. Secara umum, perubahan entropi alam semesta dihitung dari perubahan entropi sistem dan lingkungannya. Entropi alam semesta sama dengan entropi sistem ditambah entropi lingkungan.